SMP nih ya, sampai si eh, Ani, Badu, dan Jamil itu pernah bertemu di hari Senin. Lalu mereka bertemu lagi di hari apa? Nah, untuk mengetahui berapa berapa hari sekali mereka ketemu, itu kita bisa menggunakan KPK ya, betul? Ya, betul. Oke, berarti kita tinggal mencari nih KPK dari 3, 4, dan 6. Berapa nih KPK-nya? Eh, 3. 12. Betul, 3. Faktornya 3. Kalau 4 berapa nih faktornya? 2 pangkat 2. 2. Betul, kalau 6 3 kali 2. atau 2 dikali 3 ya. Betul. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, berarti mereka akan bertemu lagi setiap 12 hari sekali. Maka 12 hari setelah hari Senin itu hari apa? 12 hari setelah Senin. Ya, jadi Eh, atau Senin ditambah dengan 12 hari. Sabtu. Betul, hari Sabtu. Nah, berarti ini ya, kan Senin itu kan sudah hari Senin. Lalu untuk mencapai hari Minggu, berarti kita menambahkan 6 hari ya. Betul? Ya, Ini untuk mencapai Minggu. Nah, lalu sisa 6 lagi, berarti ditambah 6 hari. Nah, 6 hari setelah hari Minggu adalah hari Sabtu. Betul. Soalnya mudah atau sulit? udah. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Ada data ukuran sepatu dengan frekuensi ti- 3. 3 itu ukurannya, banyaknya 5. Lalu 3, 6, 9, 3, 7, 17, 3, 8, 15, 3, 9, 2, 1, 40, 13, 4, 1, 9, dan 4, 2, 3. Tentukan median dari data. Ayo, median. Median itu apa? Setelah itu enggak. Betul, median adalah nilai tengah. Nah, lalu untuk menentukan median, biasanya bagaimana? Kalau nilainya ganjil, maka nilai mediannya nilai tersebut ya. Betul? Ya, Nilai mediannya adalah nilai tersebut. Nah, lalu kalau misalkan genap, berarti dia nilainya di antara ya. ya. Nilai mediannya ada di antara atau akan dibagi dua seperti itu. Nah, lalu untuk mengetahui nilai median biasanya Vanessa menggunakan apa nih? Eh, ya, Biasanya ini ya bisa karena ada tabelnya, maka kita bisa mencoret-coret ya atas sama bawahnya ya, betul? hmm, Atau seperti ini nih. Berarti 5 dengan 3 itu sisa berapa? 5 sama 3. Ya, atau 5 dikurang 3 sisa 2. 2. 2 ditaruh di tempat yang lebih banyak ya. Ditaruh di tempat 5 ya. Betul? Lalu 2 dengan 9 sisa berapa nih? Atau 9 dikurang 2 sisa 7 ditaruh di tempat yang lebih besar. Lalu 7 dengan 9 sisa berapa? 2. Betul, 2 ditaruh di
tempat yang lebih besar. Lalu 2 dengan 13. 11. Betul. Lalu 11 dengan 17. 6 ya. Ya, Lalu 6 dengan 21. 15. Oke. Nah, karena ini 15 dengan 15, maka nilai medianya ada di antara 38 dan 39. Betul? Betul atau bingung? Oh, betul. Oke, berarti nilai median akan sama dengan 38 ditambah dengan 39 dibagi 2. Akan sama dengan berapa nih? 2. Akan sama dengan Tiga 8. 70. Berapa nih? 70, 77. 77 per 2. Oke, akan sama dengan 3. 3. Ya, 3. 3. 8 kok. 38,5 ya? Betul? Oke. Nah, begitu ya cara mencari nilai median. Atau sebenarnya kalau ada tabelnya, kita bisa nih mencoret-coret seperti ini. Kalau Vanessa biasanya seperti apa? Diurutkan aja. Dijumlahkan ya? Diurutkan. Oh, diurutkan. Itu juga bisa. Tapi kalau mau, ini kan angkanya banyak nih. Ada kayak ini nih, ada ukuran 37 sebanyak 17. Kan kalau kita mengurutkan kan ini ya, panjang ya jadinya. Ya. Nah, makanya kita bisa nih, bisa kita buat tabel lalu kita bisa coret seperti ini. Ini mudah atau malah bingung? Lumayan. Bingung. Oke deh. Ini ya bingungnya kenapa bisa seperti itu ya? Ya, Ini deh, aku ulang ya, nggak apa-apa? Aman? aman. Oke, ini kalau aku ulang. Nih, tadi kan kita sudah punya datanya. Lalu nanti datanya kita jadikan tabel seperti ini. Yang atasnya ukurannya, lalu bawahnya banyaknya atau jumlahnya berapa. Kan sudah sesuai ya. 35 ada 5, 36 ada 9, 37 ada 17, sampai dengan 42 ada 3. Nah, lalu untuk mencari median atau nilai tengah, kita bisa menselisihkan antara data pertama dengan data terakhirnya. Seperti ini. Misalkan 5 dan 3. Berarti selisihnya 2. 2. Nah, 2 itu ditaruh di tempat 5. Karena dia 5-nya lebih banyak kan? Berarti sisa 2. Kalau 35 dari ukuran 35 kita kurang 3, maka sisa 2. Dan yang ukuran 42 itu sisa 0. Betul? Ya, Oke. Lalu dari ukuran 35 ke ukuran 41. 35-nya sisa 2 ukuran. Lalu 41-nya punya 9 ukuran. Maka sisa 7. 7 ya. Atau di 41 itu lebih 7 ukuran. Oke, lanjut. Lalu
di urutan yang kedua ada 9, 9 dan 7. Berarti sisa Dua. 2 ya. 2 ditaruh di mana? Di bawah tiga. Di bawah Di 9 ya. bawah 9. Betul. Lalu 2 dengan 13. Karena yang 41 kan sudah habis nih, sudah nol. Maka kita lanjut ke angka berikutnya. Berarti berapa nih? 13 dan 2. 11. Betul, 11 ditaruh di 13 ya. Eh, Oke, lanjut. 11 dan 17. Berarti 6. 6 ditaruh di 17. Lalu 6 dan 21 ditaruh di 6 dan 21. Selisihnya 15. 15 ditaruh di Bawah satu. betul. Nah, karena ini 15 dan 15 kan dia sama ya angkanya. Maka Hmm. mediannya itu adalah 38 ditambah dengan 39 dibagi 2. Seperti itu. Namun, kalau misalkan si 15 ini menjadi 14, berarti, ayo, bisa nih selisihnya menjadi berapa? 14 dan 15. Satu. Satu ya, satu kita taruh di angka 15. Betul? Ya. Nah, maka nilai mediannya menjadi 39. Seperti itu. Lebih mudah atau lebih sulit? Ada. Oke. Nah, aku punya case lain. Misalkan seperti ini. Ada 13, 5, 6, 9, 2, 3, 1. Nah, kalau seperti ini berapa nih mediannya? Berarti 13 dengan 1. Sisa 12. 12-nya ada di mana? Di bawah 13. Oke, lanjut. 12 dengan 3. Selisihnya berapa? 9. 9. 9 taruhnya di bawah mana? 12. Oke, lanjut. 9 dan 2. 7. 7. 7-nya taruh di mana? Bawah 9. Di bawah 9 yang ini ya? Eh. Oke, betul. Lalu 7 dan 9. 2. 2 ditaruhnya di Bawah 9. betul. 2 dan 5. 3. Taruhnya di sini ya, di bawah 5. Ya. Oke, lalu 3 dan 3. 3. 3 ya, oke. Berarti mediannya ada di 6 seperti itu. Mudah atau bingung malahan? Mudah. Oke, gitu ya. Jadi nanti dia ditaruh di angka yang paling banyak ya. Oke? Eh. Oke. Ki- Ada yang ingin ditanya? Enggak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Penjualan masker selama seminggu berjumlah 150 kotak. Persentase hari Jumat, Sabtu, Minggu itu berturut-turut adalah 26, 34, dan 8. Tentukan rata-rata penjualan masker hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ayo, bagaimana nih cara mengerjakannya? Kita harus tahu dulu ya, berapa penjualan pada hari Jumat, berapa penjualan pada hari Sabtu, dan berapa penjualan pada hari Minggu ya. Betul?
betul. Oke, berarti untuk hari Jumat itu sama dengan 26% 26 di- per per 68%. betul per 68% dikali sebentar. 150. Ini lebih mudah kita dari persen ke rata-rata dari persen untuk keseluruhannya atau dari hari Jumat satu minggu. Tahu. Oke, nih. Jadi untuk mengerjakan soal ini adalah karena kan tadi yang ditanyakan sih cuma 3 hari ya, Ya. ini 7 hari. Maka caranya seperti ini nih. Caranya adalah rata-rata atau X bar dari hari Jumat ditambah hari Sabtu ditambah hari Minggu per berapa nih? 3 ya, betul? Karena kan yang ditanya rata-rata 3 hari. Ya. Oke, lalu berapa di hari Jumat? Hari Jumat adalah 26% ditambah dengan hari Sabtu 34% ditambah dengan hari Minggu 8% per 3. Oke, lalu berapa nih jumlahnya? 26 ditambah 34 ditambah dengan 8. Betul, 68%. 68% per 3. Oke? Nah, jadi kita akan hitung 68% itu dari 105 ya? Dari 150. 150. Betul, berarti 68 per 100 dikali dengan 150. Berapa nih? Dua Sama. ratus Berapa? eh, Ini sama-sama dibagi 50. Yang bawah 2, yang atas 3. Lalu, 102. betul, 102 kotak. Maka hasilnya adalah rata-ratanya 102 per 3. Berapa nih 102 per 3? 123. Iya, Tiga. kan. Betul, 34 kotak. Nah, kenapa tadi kita lebih lebih ringkas pakai cara ini? Karena yang ditanya adalah rata-rata penjualan Jumat 1 minggu atau 3 hari. Seperti itu. Jadi paham atau bingung? Um, Daripada kita ini ya, daripada kita menghitung dulu nih hari Jumat berapa. Berarti kan kalau hari Jumat nih, kalau kita mau mengetahui hari Jumat bagaimana nih? Jumat, aku taruh di mana ya? Di sini deh. Jumat. Berarti 26% dari 150 ya? Betul? ya, Atau 26 per 100 dikali dengan 150. Berapa nih? Ini tiga, 3, ini 2. Lalu hasilnya berapa? 39. Oke, 39. Kalau misalkan untuk hari Sabtu, berapa nih? Sabtu, 51. oke, 51. Kalau untuk hari Minggunya, akan sama dengan 12. 12. Nah, apakah sama?
39 ditambah dengan 51 ditambah dengan 12 dibagi 3. Sama atau tidak? Sama. Oke, berarti 102 per 3. Nah, lebih mudah yang mana? Yang dari Jumat, Sabtu, Minggu langsung dijumlahkan persenannya atau diubah dulu masing-masing? Langsung Jumat Sabtu Minggu. Oke, berarti nanti kalau ada soal lagi bisa kita langsung ya jumlahkan ya. Ya, Oke, aman untuk soal nomor 4? aman. Ah, Oke, kalau aman kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, dalam kantong terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Aku gambar deh. Ada kantong, 4 merah, 3 biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Ambil 2 bola. Bola satu, bola dua. Berapa peluang kedua bola warnanya sama? Berarti bisa dia merah-merah atau biru-biru. Betul? betul. Oke. Nah, berarti bagaimana nih kalau Vanessa mengerjakan soal ini nih? Yang pertama diapakan? Hmm, cari ininya. Peluang satu-satu ya? Peluang merah-merah dan peluang biru-biru. Betul ya? Ya, Oke. ya, Jadi total bolanya berapa nih? 7. 7 bola. Nah, lalu banyak cara, banyak cara mengambil 2 bola dari 7 bola. Pakai apa? Permutasi atau kombinasi nih? Permutasi. Ayo, permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Oke, kombinasi 7 2 akan sama dengan berapa nih? 7 7 faktorial faktorial per, per 2 faktorial kali 5 faktorial. betul, akan sama dengan 7 dikali 6 dikali 6 5 kali faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Oke, betul. Cara Berarti ini dicoret. Lalu sisa 42 bagi 2. betul. 42 dibagi 2 itu sama dengan 21. 21 cara. Jadi cara mengambil 2 bola dari 7 bola itu sebanyak 21 cara. Nah, namun kita punya syarat ya. Dia mau warnanya sama. Berarti syarat, syarat warna sama. Berarti tadi ada apa? Ada merah dan merah, betul? Ya, Berarti kita cari berapa banyak mengambil 2 bola merah dari total bola merah. Berarti banyak cara mengambil, hmm, cari banyak cara ambil 2 merah dari merah. Berarti kombinasi dari merahnya ada 4, ingin diambil 2. Paham atau bingung? um, Oke, lanjut. Berapa nih jadinya? 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Betul, akan sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. lalu, Coret. oke, Hasilnya 6.
Hasilnya 6 ya. 6 cara. Lalu, karena ada dua bola, merah dan biru, berarti ada lagi kemungkinan biru dan biru. Nah, berapa banyak cara biru-biru? Kombinasi dari, 32. betul, 32. Lanjut, akan sama dengan, 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. betul. Lalu bagaimana lagi nih? 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1. Ini bisa kita eliminasi. Jadi sisa, 3 cara. oke, 3 cara. Nah, lalu untuk mengetahui berapa peluangnya, maka berarti banyak cara mengambil dua warna berapa nih? Eh, aku taruh di sini deh. Lalu banyak cara, mana nih? Banyak cara mengambil mengambil bola warna sama. Warna sama adalah 6 cara dari merah-merah ditambah dengan 3 cara dari biru-biru. Maka 9 cara. Dan kita sudah mengetahui nih banyak cara untuk mengambil dua bola warna sama dan banyak cara mengambil dua bola dari 7 bola. Karena kita sudah punya semuanya, makanya kita baru bisa mencari peluangnya ya. Oke. Peluang. Maka peluangnya berapa nih? 9 untuk dua bola dengan syarat warna sama per 21 untuk mengambil dua bola dari total 7 bola. Seperti itu. Bingung atau paham? Paham. Oke, ini aku kasih notes deh di sini. Aku kasih note. Peluang atau P dari banyak cara mengambil bola dengan syarat, maka banyak pasangan yang diinginkan, yang diinginkan dibagi dengan banyak cara keseluruhan. Banyak cara keseluruhan. Oke. Untuk soal nomor 5 mudah atau sulit? Eh, Lumayan susah. Lumayan ya. Bingung ya, dia menggunakan kombinasi atau permutasi ya? Tapi untuk soal nomor 5 apa nih tahapan yang Vanessa mau tanya? Kenapa bisa kayak gini? Gitu. Tahapan apa yang sulit? Eh, ya, Belum ada ya? ya. Oke, kalau belum ada, pokoknya ingat ya, kalau misalkan ada syaratnya, maka cara mudahnya kita mengerjakan bawahnya terlebih dahulu. Seperti ini nih, kita mengerjakan banyak cara mengambil dua bola untuk keseluruhan. Baru kita mengerjakan syaratnya. Seperti itu. Oke? Oke. Oke. Untuk soal selanjutnya, nah, untuk soal selanjutnya nomor 6.
Dari digit satu, 2, 3, dan 4 dibentuk bilangan dua digit berbeda secara acak. Berapa peluang bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap? Ada digit satu, 2, 3, 4. Dia dibentuk dua digit. Dua digit. Oke. Nah, untuk menjawab soalnya, berarti sama ya seperti tadi. Kita akan hitung semua bilangan yang mungkin ya. Hitung semua bilangan yang mungkin. Karena tadi dia dua digit, makanya aku kasih ini nih. Dua digit artinya. Lalu, untuk digit pertama, bilangan yang mungkin adalah bilangan satu, 2, 3, dan 4. Betul? Betul? Oke, berarti jumlahnya berapa nih? Satu, 2, 3, 4. Berapa jumlahnya? Yang tiga kan 4 ya, betul. 4. Nah, lalu kalau kita sudah pakai satu angka, misalkan kita pakai angka satu, berarti sisanya adalah 2, 3, 4. Betul? Maka untuk digit kedua, sisa 3 angka. Seperti itu. Paham atau bingung? Paham atau bingung? paham. Oke, nih kita baca lagi. Dari 4, dari bilangan satu sampai 4 dibentuk dua bilangan digit berbeda secara acak. Dia ada kata berbeda di sini. Berbeda secara acak. Nah, kalau dua digit, berarti untuk digit pertama itu kita punya 4 kemungkinan, yaitu bilangan satu, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Lalu untuk digit berikutnya, berarti dari 4 bilangan yang kemungkinan digit pertama, berarti dikurang satu, betul? Maka sisa 3 kemungkinan nilai, betul? Paham atau bingung? Ya, paham atau bingung nih? Bagaimana nih, Vanessa? Suara aku apa terdengar? Pendengar. Oke, jadi paham atau bingung? Paham. Gak apa-apa, kalau bingung aku jelasin lagi. Kenapa dia bisa tiga? Oke, aku ulang ya. Ya. Nih, ada bilangan dua digit. Berarti bilangan pertama itu bisa ya bilangan satu, atau bilangan dua, atau bilangan tiga, atau bilangan empat. Betul? Misal, angka pertama adalah angka satu. Berarti angka satu sudah terpakai ya? Ya. Oke, maka kemungkinan angka di digit 2 itu sisa angka 2, angka 3, dan angka 4. Betul? Ya. Oke. Nah, berarti begitu juga kalau kita menggunakan angka pertama itu angka 2, maka angka kedua itu sisa digitnya adalah sisa kemungkinan bilangannya adalah satu, 3, dan 4. Betul? Hmm. Jadi, digit pertama itu selalu punya 4 kemungkinan angka.
Dan digit kedua, karena kita sudah menggunakan satu angka untuk digit pertama, maka tersisa tiga angka yang berbeda untuk digit kedua. Seperti itu. Paham atau bingung? Ah, Oke, kalau sudah paham, berarti untuk mengetahui total berapa jumlah bilangannya, kita tinggal mengkalikannya. 4 dikali 3 atau sama dengan 12. Seperti itu. Harusnya kan, biasanya kan kita bisa ya, harusnya mengurutkan 1 2 atau 1 3 atau 1 4 seperti itu ya. Nah, kalau dijumlahkan itu sebanyak 12 seperti itu maksudnya. Untuk secara singkatnya, kita tinggal mengkalikan 4 dikali 3. Oke? Nah, oke atau bingung? oh, Oke. Nah, berarti untuk yang kedua, tadi syaratnya bilangan genap. Syarat bilangan genap. Nah, berarti bilangan genap itu harus mengandung digit genap, betul? Betul atau salah? Bilangan genap harus mengandung mengandung digit atau angka, aku tulisnya angka aja deh. Ah, angka genap mengandung angka genap, angka genap. Nah, angka genap dari 1 2 3 dan 4 itu apa saja? 2 dan bagaimana? Betul, 2 dan 4. Nah, seperti ini. Misalkan tadi angka pertamanya adalah 2. Angka pertamanya berarti tersisa angka 1 3 dan 4. Betul? Betul atau bingung? itu dua. Lagi apa? Betul atau bingung? Hmm, Oke, kita ulang ya. Nah, se- jadi kalau misalkan bilangan genap ada angka 1 2 3 dan 4. Coba bentuk satu bilangan genap, bentuk dua digit, satu bilangan genap yang dua digit dari 1 2 3 dan 4. Berapa saja? Genap dua digit. Berapa saja? 6 2 5 12 14 12, 14. Lalu 22 enam nih, 6 4 digit berbeda. Kalau berbeda berarti 2 4, 2 4 boleh. 4 Lalu 3 2 3 4 4 2. 42. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, lihat dari 12 14 24 32 dan 34 pasti mengandung angka 2 dan 4. Betul? Betul? Dari angka 12, angka 14, angka 24, angka 32.
dan angka 34 pasti ada minimal satu angka 2 atau angka 4. Betul? Hmm, Ayo, betul atau bingung? betul. Nih, angka 12 dia punya angka 2. Angka 14 dia punya angka 4. Angka 24 dia punya angka 2 dan angka 4 yang bilangan genap. Lalu angka 32 dia punya angka 2. Angka 34 dia punya angka 4. Betul? Jadi, yang bilangan genap harus mengandung angka genap juga, yaitu 2 dan 4. Dari angka 1, 2, 3 dan 4. Paham atau bingung? Ayo, paham atau bingung? Bagaimana? Apa tadi? Sulit ya kalau soalnya peluang ya? Lumayan. Ya. Jadi yang ini paham atau bingung? Tadi apa? Jadi, berarti kan di setiap eh, dua digit ini mengandung angka 2 atau angka 4 minimal satu angka. Betul? Betul. Oke, berarti syarat bilangan genap yaitu harus mengandung angka genap atau angka 2 dan 4. Betul? Betul ya? Tadi kan kita sudah buktikan ya? Ya, Oke. Nah, coba kalau misalkan angkanya 21, apakah ini genap? Genap atau bukan? angka 21 Angka 21 angka genap atau bukan? ganjil. Oke, berarti dia bukan. Kalau angkanya 30, 23 genap atau bukan? Bukan ya, dia ganjil juga ya? Ya, Oke, berarti angka 2 dan angka 4-nya harus berada di digit 2 agar dia menjadi bilangan genap. Betul? hmm. Harus berada berada di digit 2. Paham atau bingung? Oke, ini aku hapus dulu deh. Nah, berarti ini aku kasih skat. Nah, tadi kan dia bilangannya 2 digit. Lalu angka 2 dan angka 4 itu harus berada di digit 2 ya? 2 dan 4, betul? Betul atau bingung? Betul. Oke, berarti 2 dan 4 itu ada dua kemungkinannya, betul? Betul. Nah, kalau kita sudah menggunakan angka 2 atau 4 untuk digit 2, berarti untuk digit satu itu sisa angkanya berapa? Misalkan nih ada 1, 2, 3, 4. Kan awalnya seperti ini ya? Paham atau bingung? Oh, Oke, kalau kita sudah menggunakan digit 2, eh, bilangan 2 untuk digit 2, maka untuk
digit satu, kemungkinan angkanya sisa berapa? Satu, dua, tiga. Sisa tiga. Oke, sampai sini paham atau bingung? Kalau bingung, nggak apa-apa, aku ulangi lagi. Paham atau bingung? Paham. Benar, benar nih, paham. Gak apa-apa, biar Vanessa bisa juga. Yo, paham atau bingung? Oke, kalau paham aku lanjut nih. Berarti jumlah digit genapnya itu ada dua dikali, ada tiga dikali dua atau ada enam bilangan. Seperti itu. Nah, lalu maka peluangnya adalah apa? Syarat atau 6 per keseluruhannya 12 atau sebanyak 1/2. Seperti itu. Paham atau bingung? Paham. Oke, coba tadi kenapa ini dua? Contoh yang Dia dari dua kemungkinan ya, kemungkinan yaitu angka 2 atau 4. Betul? pasti Kalau angka 3 dari mana? Dari sisa angka yang tersedia, sisa angka yang tersedia, tersedia, luar kurung, yang sudah dikurangi angka 2 atau 4. Kalau aku tulis seperti ini, paham atau bingung? paham. Oke, berarti aman? Aman? Aman. Oke deh, kalau aman, kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 7. Data penjualan beras dari bulan Januari sampai bulan Desember adalah 10, 14, 18, sampai dengan 22. Di antara dua bulan berturut-turut, pada bulan apa persentase kenaikan terbesar? Nah, ini sudah tersedia ya diagramnya. Dari Ya, bulan Januari ke bulan Februari, naik atau turun? naik. Naik. Lalu, oke deh, kita ngitung satu-satu deh. Berarti dari bulan Januari sampai bulan Februari kenaikannya berapa nih? Januari ke Februari. Kenaikannya adalah, aku tulis di sini deh. Ini 10, Februari 14, Maret 18, April 20, 14, 15, 17, 20, 22, 26, 18, 22. Berarti kenaikannya berapa? 4 ya tadi ya? Maka 4 per berapa? Per 10 ya? Dari bulan sebelumnya. Betul? Betul? Oh, ya. Lalu dikali.
100. Lalu akan sama dengan berapa nih? 4/10 dikali 100. 40. Berarti kenaikannya sebesar 40%. Lalu dari bulan Februari ke Maret naik atau turun? Naik. Naik. Oke, berarti Februari ke Maret. Dia naik berapa? Dari 14. Oke, 4. 4 per, 14. betul, dikali 100. Berapa nih hasilnya? Atau ini bisa ya kita perkecil jadi 2/7 dikali dengan 100. 200 bagi 200 dibagi 7%. Berapa nih? Sekitar dua delapan. sekitar 28 koma ya? Ya. Oke deh, 28 koma. Nggak apa-apa deh kalau kita nggak mau lanjutin. Lalu dari Maret ke April naik atau turun? Naik. Naik. Berarti Maret ke April naiknya berapa? Maret ke Dua April. 2 per 18. dikali. 100%. Oke, betul. Akan sama dengan berapa nih? Ini bisa kita perkecil jadi 1/9. Lalu 100 bagi 9. oke, berapa hasilnya? Akan 11 mendekati koma. 11 koma ya? Ya. Oke, lalu lalu bulan lalu bulan April ke Mei naik atau turun? Turun. Turun. Kita tidak usah menghitungnya ya, karena kan yang ditanya adalah pada bulan apa persentase kenaikan terbesar. Oke? Turun. Oke, lalu Mei ke Juni naik atau turun? Naik. Ber- Naik. Berarti kita hitung. Aku salah tulis nih. Nah, naik. Berarti Mei ke Juni. Mei ke Naik Juni. 1. Oke, berarti 1 per 14. dikali 100. 100% akan sama dengan 100 per 14. oke, akan sama dengan atau mendekati berapa nih? 7 koma. Betul. 7 koma sekian ya, 7 koma sekian. Oke, lalu dari Juni ke Juli naik ya? Ya. Juni Naik ke 2. Juli. 2 per 2 per 15 kali 100. dikali 100% akan sama dengan berapa nih? 200 per 200% per 15 akan mendekati berapa? 13 koma. 13 koma sekian. Oke. Dari Juli ke Agustus naik atau turun? Naik terus ya? Naik. Ini juga naik, ini juga naik. Oke, kita hitung dulu. Dari Juli sampai Agustus. Naiknya berapa? 3 per 17 kali 100%. 3/17 dikali 100% akan sama dengan 300/17. 14. Oke, akan mendekati berapa nih nilainya? Eh,
17 koma. Oke, 17 koma. Lalu Agustus ke September naik berapa? Naik Naik Agustus ke September. 2/20 kali 100. Betul. Akan sama dengan 200%. oke, 10%. Lalu September ke Oktober. Naik 4/22. Berapa? 4 per 22. 22. Ini 100%. Betul. Akan sama dengan 400. per. Oke. Akan mendekati berapa? 18 koma. Betul, 18, koma sekian. Lalu Oktober ke November itu turun. Maka kita tidak perlu hitung. Lalu November ke Desember naik lagi. Berarti kita hitung ya. November ke Desember berapa nih? Nov ke Des. Berapa kenaikannya nih? Dari 18 ke 22. 4/18 kali 100. Betul. Akan sama dengan 400/18. 400 per 18. Berapa berapa nilainya? 400 per 8 eh 18%. Akan mendekati berapa? 22 koma. Oke, 22, koma sekian. Nah, dari kenaikan yang kita hitung, yang mana yang paling tinggi? Yo, yang mana? Yang ini ya, yang 40% ya? Ya, Jadi, kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari ke Februari. Februari sebesar 40%. Nah, untuk soal nomor 7, mudah atau sulit? Udah. Oke, tapi agak banyak ya? Iya. Oke, kalau seperti itu, dari soal pertama sampai dengan soal terakhir, yang mana yang paling sulit? Oh, yang tadi yang Yang ini digit ya? peluang itu. I- Semua peluang ya? Sulit ya? Lumayan ya? Oke, tadi yang paling sulit adalah peluang. Lalu, Peluang. oke, lalu peluang. Lalu, kalau yang paling mudah, sisanya ya, yang statistika ya, Dataran. statistika. Terus, tadi ada apa? Rata-rata ya, rata-rata kenaikan, kenaikan. Nah, berarti untuk selanjutnya kita mau bahas sisanya atau akan fokus ke peluang. Peluang. Oke, berarti kita fokus ke peluang. Oke deh.
Ada yang ingin ditanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, aku stop share screen. Nah, sekarang boleh gantian Vanessa nih yang share screen nih. Untuk masuk ke webnya. Vanessa hari ini libur atau masuk? Libur ya? Caranya. Punya pacara ya? Oke, kalau sudah selesai, mungkin aku tutup. Terima kasih banyak Vanessa yang sudah hadir hari ini. Untuk next lesson kita bakal belajar peluang ya, oke? Oke, Eh, terima kasih Vanessa. apa sih?